Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6366. Menyerahlah, Saudara Lin. Selama kau bersedia menyerah, aku jamin nyawa kalian akan aman. Kata-kata Bu Junfeng sangat sungguh-sungguh, hampir memohon dalam nadanya, berharap Lin Bai akan menyerah. Entah mengapa Bu Junfeng berbicara dengan nada seperti itu. Dia tampaknya bukan musuh Lin Bai, dan dia tidak ingin kehilangan teman Lin Bai. Tetapi bagi Lin Bai, kata menyerah tidak pernah terlintas dalam ingatannya. Sejak awal benua kuno, selama perjalanan ini, banyak orang membuat Lin Bai berlutut dan memohon belas kasihan, membuat Lin Bai menyerah, tetapi Lin Bai tidak pernah setuju. Mungkin karena tekadnya yang enggan untuk mengubah takdirnya melawan langit itulah Lin Bai mampu lolos dari cengkeraman para dewa raksasa berulang kali, dan menyelamatkan dirinya dari bahaya berkali-kali. Angin bencana alam menghilang dari pulau itu, dan pulau itu pun menghilang bersama angin bencana alam. Dunia kembali tenang, dan para prajurit dari wilayah utara mendekat, mengepung Lin Bai dan 50 atau 60 prajurit dari wilayah utara. Wajah semua pendekar di wilayah utara dipenuhi dengan kedinginan dan kekejaman, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Lin Bai hanya menunggu perintah Bu Junfeng. Perbedaan jumlah yang sangat besar membuat Lin Bai merasa tidak berdaya. Pendekar wilayah utara dan lainnya bukanlah orang biasa, mereka semua adalah pendekar arogan dari sekte dan keluarga teratas di wilayah utara. Mereka memiliki begitu banyak cara sehingga tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi jumlah mereka sangat banyak, 2 atau 300 pendekar. Jika hanya ada 2 atau 300 pendekar biasa, Lin Bai tentu saja tidak akan memperhatikan mereka, tetapi para pendekar di sini semuanya adalah yang terbaik di sekte-sekte teratas, dan mereka semua berada di tingkat kultivasi alam Tai Dao Guo. Mereka semua adalah sekte dan keluarga kuat yang telah berjuang hidup dan mati, dan metode serta kekuatan mereka semuanya kelas atas. Sangat sulit untuk dihadapi. Di sisi lain, para prajurit wilayah timur di kubu Lin Bai, mimpi buruk tentang angin bencana alam yang merobek pulau dan menelan ratusan prajurit wilayah timur dalam sekejap masih menyelimuti mereka, membuat mereka masih belum bisa pulih. Pada saat ini, mereka memiliki rasa takut yang kuat terhadap para prajurit wilayah utara di dalam hati mereka. Menurut ucapan pasukan, ini berarti momentum telah ditekan. Mereka semua berpikir dalam hati bahwa mereka tidak mungkin menjadi lawan para prajurit di wilayah utara, jadi bagaimana mereka bisa menang secara tiba-tiba. Mendengar bujukan Bu Junfeng untuk menyerah, Lin Bai hanya tersenyum hampa, dan berkata kepada para pendekar wilayah timur di sampingnya, apakah kalian semua sudah mendengar? Selama kalian menyerah, perkumpulan Bu Junfeng dapat menjamin hidup kalian tanpa perlu khawatir. Kalian tidak perlu curiga. Lin Bai berkata perlahan kepada para pendekar wilayah timur, Bu Junfeng adalah salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara. Seorang pria sejati yang langka. Karena dia berjanji kepada kalian, selama kalian menyerah, mereka dapat menjamin hidup kalian tanpa perlu khawatir, jadi itu tentu saja bukan kebohongan. Lin Bai berkata dengan ringan, sekarang aku akan memberi kalian kesempatan. Kalian dapat membuat pilihan sendiri. Haruskah kalian menyerah? Atau bertarung sampai mati. Sekarang, silakan buat pilihan kalian. Kata-kata Lin Bai datang dari lubuk hatinya. Dia tidak sengaja menekan para pendekar wilayah timur, juga tidak takut pada para pendekar wilayah timur, tetapi dia benar-benar mengatakan kepada para pendekar wilayah timur. Kalian dapat memilih untuk menyerah. Karena dilihat dari situasi saat ini, pulau itu hancur oleh angin bencana alam, lingkaran sihirnya hilang, dan sejumlah besar pendekar dari wilayah timur gugur, menyebabkan kekuatan mereka menurun tajam. Jika terus berjuang keras, banyak orang akan mati. Setidaknya selain putra suci dari sekte teratas, pendekar lainnya memiliki kemungkinan untuk gugur. Jika kalian memilih untuk menyerah, kalian tidak perlu terlalu tertekan secara psikologis. Tidak ada yang akan membenci kalian jika situasi memaksa kalian untuk menyerah. Lin Bai menambahkan kalimat lain. Jika mereka melawan dengan keras kepala, apa yang menanti mereka kemungkinan besar adalah jalan buntu. Jika mereka menyerah saat ini, meskipun mereka tidak tahu apa rencana selanjutnya dari para pendekar di wilayah utara, setidaknya satu nyawa dapat diselamatkan untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Lin Bai, banyak pendekar wilayah timur terdiam. Di antara para pendekar yang mengikuti Lin Bai sekarang, selain murid-murid Tian Suizong, para pendekar yang tergabung dalam aliansi Lin Bai adalah yang terbanyak. Mereka semua adalah pendekar dari keluarga Chen, pendekar dari Tian Xianzong, pendekar dari Istana Senglian, pendekar dari Fan Tianzong, pendekar dari Bai Tianzong, pendekar dari Kijue Cheng, pendekar dari Istana Bulan, pendekar dari Singgong, pendekar dari Dan Xiazong, pendekar dari keluarga Qian, dan sebagainya.
Dan ada juga sejumlah besar petarung top dari keluarga kecil dan menengah. Pada saat itu, Lin Bai mengirimkan transmisi suara, menyuruh mereka untuk segera meninggalkan pulau itu, dan mereka segera melakukannya tanpa ragu-ragu. Orang-orang ini adalah pendekar yang sangat setia kepada aliansi. Jadi Lin Bai memberi mereka hak untuk memilih. Tuan Serigala, saya punya pertanyaan. Mendengar suara itu, Lin Bai menoleh dan melihat seorang pendekar yang mengenakan jubah murid kota Qijue, yang saat itu sedang bertanya dengan wajah penuh wibawa. Silakan, Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Murid kota Qijue ini memiliki wajah yang tegak dan teliti, dan dia bertanya dengan lantang, berani bertanya kepada Tuan Serigala, apa yang akan Tuan Serigala lakukan jika kita menyerah? Apakah kau akan memilih untuk menyerah bersama kami? Begitu ucapan ini keluar, segera menarik perhatian banyak orang. Mereka menatap Lin Bai satu persatu, penasaran dengan jawaban Lin Bai. Apakah Lin Bai juga akan menyerah? Lin Bai tertawa kecil, pandangannya tertuju pada pedang iblis di tangannya, dan dia tertawa pelan, aku ingin menyerah, tapi, pedang di tanganku mungkin tidak setuju. Hei, Lin Bai yang Tian menghela napas panjang, aku adalah orang yang rela melakukan apa saja, tetapi aku tidak ingin menjadi budak yang ditaklukkan atau pesuruh. Aku bahkan tidak ingin tunduk kepada orang lain. Hahaha, tepat saat jawaban Lin Bai keluar dari mulutnya, murid kota Qijue itu tertawa terbahak-bahak. Tawa liarnya menggema di langit dan bumi, tidak hanya menarik perhatian para pendekar dari wilayah timur, tetapi bahkan para pendekar dari wilayah utara pun menoleh dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat bahwa murid kota Qijue ini tidak tampan, dengan wajah seperti huruf Tiongkok. Penampilannya tidak bisa disebut tampan, tetapi ia memancarkan temperamen kesatria. Murid kota Qijue tertawa terbahak-bahak, menggenggam erat pedang di tangannya, menatap Lin Bai tanpa sedikit pun rasa kagum di matanya. Tatapan itu seperti menatap seorang teman, tanpa rasa kagum, tanpa rasa hormat, tetapi lebih seperti keberadaan yang setara. Ia menatap Lin Bai dan tertawa, apakah Markis Serigala tidak terbiasa menjadi budak yang ditaklukkan? Apakah murid kota Qijueku bersedia menjadi budak yang ditaklukkan? Sayangnya juga. Dia terus tertawa terbahak-bahak dan berkata, tulang punggung murid-muridku di kota Qijue ditempa dengan hati ksatria leluhur kita. Meskipun aku adalah murid generasi muda di kota Qijue, bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani menghancurkan tulang punggung leluhur kota Qijue yang terbuat dari darah dan tulang. Nada suaranya tegas, dan dia meraung keras di tanah, murid-murid kota Qijue, utamakan kesatriaan. Prajurit dari wilayah utara menyerbu wilayah kita, dan rakyat hancur. Manusia dan dewa semuanya marah. Selama salah satu muridku dari kota Qijue selamat, kita tidak akan mentolerir prajurit dari wilayah utara yang menindas kita. Prajurit wilayah. Dia mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah para prajurit wilayah utara di depannya. Anjing-anjing wilayah utara berani melanggar wilayahku, tetapi pernahkah kalian bertanya padaku tentang pedang di telapak tangan kota Qijue? Kemarilah, pencuri anjing dari wilayah utara, dan tanyakan padaku berapa banyak kepala yang kalian miliki, berani-beraninya kalian menyerang wilayahku. Bab 6367. Murid 7 Kota Absolut, utamakan kesatriaan. Pencuri anjing utara, berani-beraninya kau melanggar wilayahku. Suara murid kota Qijue ini lantang dan kuat, dan setiap kata bagaikan palu berat yang menghantam hati semua prajurit di wilayah timur. Awalnya, banyak prajurit dari wilayah timur masih ragu untuk menyerah, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka menjadi lebih tegas, dan mata mereka menjadi lebih tajam ketika mereka mengarahkan para prajurit dari wilayah utara. Kota Qijue adalah kekuatan teratas di wilayah Qitianzong. Tetapi sekte ini jelas merupakan eksistensi heterogen di seluruh wilayah timur, bukan hanya wilayah timur, bahkan jika Anda melihat seluruh dunia iblis, ia adalah eksistensi heterogen. Karena doktrin sekte ini hanya memiliki 4 kata, kesatriaan diutamakan. Ini konyol untuk dikatakan, dan orang-orang yang mendengarnya bahkan mencemooh. Di dunia iblis saat ini, tatanan sedang runtuh, dan hati orang-orang tidak lagi kuno. Beberapa orang rela menjual tuan mereka demi kemuliaan untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Di dunia yang penuh kekerasan ini, bahkan moralitas paling dasar pun sudah tidak ada lagi, apalagi hati yang ksatria. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, kota Qijue lahir di dunia yang penuh masalah ini, dan berkat kata, kesatriaan, kota ini memperoleh reputasi yang besar. Tampaknya mereka memberitahu dunia dengan suara lemah mereka bahwa masa muda tidak mengenal usia, darah tidak membeku, dan kesatriaan tidak mati. Jika kau ingin menyerah, menyerahlah. Lagi pula, murid-murid kami di kota Qijue tidak akan menyerah. Maaf, leherku telah disiram cairan besi,
jadi aku tidak bisa menundukkan kepala. Oh, mengapa kau bicara omong kosong seperti itu? Bukankah itu hanya nyawa? Jika dia menginginkannya, jika dia memiliki kekuatan, datang saja dan ambil. Dua atau tiga murid Qi Jue Cheng lainnya berdiri dan berkata sambil tersenyum, seberani mungkin nada bicara mereka, dan seganas sikap mereka. Seolah-olah kelompok orang ini dilahirkan untuk mengabaikan hidup dan mati. Suara para pendekar dari wilayah timur tidak sengaja direndahkan. Semua prajurit yang hadir saat itu dapat mendengar mereka dengan jelas, bahkan para prajurit dari wilayah utara pun mendengarkan dengan saksama. Kota Qi Jue, Bu Junfeng, putra suci Sekte Pemurnian Dewa, mengerutkan kening, dan menggumamkan kata-kata ini dengan suara rendah, sekte macam apa ini? Sebagai putra suci Shen Shenzong, salah satu dari 4 kekuatan terkuat di wilayah utara, Bu Junfeng akrab dengan putra-putra suci dari beberapa sekte teratas di wilayah negara Chu, dan prajurit lainnya sama sekali tidak mengenalnya. Ketika mendengar nama sekte kota Qi Jue, ia hanya merasa sedikit familiar, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah mendengarnya sebelumnya. Seorang pendekar dari wilayah utara berbisik kepada Bu Junfeng, putra Bu Junfeng, kota Qi Jue adalah sekte teratas di bawah wilayah Qi Tianzong di antara 4 wilayah utama alam iblis timur. Ajaran sekte mereka sangat berbeda. Hanya ada 4 kata, kesatriaan diutamakan. Sekte teratas. Bu Junfeng memikirkannya lagi dan memandang murid-murid kota Qi Jue, rasa dingin muncul di kedalaman matanya, sekte ini sebenarnya hanyalah kekuatan teratas. Naga tersembunyi dan harimau yang bersembunyi. Jika ada lebih banyak sekte seperti itu di wilayah timur, saya khawatir wilayah utara bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melangkah ke portal wilayah timur. Bu Junfeng menatap dingin murid-murid kota Qi Jue. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, hanya alam buah Dao Tai tingkat rendah, dan ada beberapa orang yang tampaknya baru saja memasuki alam buah Dao Tai, dan fondasi mereka belum stabil. Tetapi apa yang mereka katakan saat ini dapat mengesampingkan hidup dan mati. Mereka tidak bergerak, tetapi hanya mengandalkan keberanian dan kesatriaan ini sudah cukup untuk membuat Bu Junfeng merasa sangat menghormati mereka. Teman-teman saya di kota Qi Jue benar-benar saleh, saya mengagumi kalian. Kota Qi Jue tidak mau menyerah, begitu pula saya, Chen Jian, mau menyerah. Wilayah negara Chu juga memiliki banyak kerja keras yang dilakukan oleh leluhur keluarga Chen saya. Jika saya menyerah sekarang, saya khawatir saya tidak akan punya muka untuk kembali dan bertemu leluhur saya. Segera, seorang pendekar dari keluarga Chen berdiri dan berseru. Orang ini berwajah panjang, berpenampilan seperti pria parubaya, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian dan dominasi. Dia jelas memiliki status tinggi di antara para pendekar keluarga Chen. Saat ia berbicara, Chen Yule tidak ada di sini, dan para pendekar bela diri keluarga Chen lainnya menatapnya. Setelah ia mengucapkan kata-kata ini, mata para pendekar bela diri keluarga Chen lainnya juga menjadi tegas. Haha, murid-muridku dari Sekte Abadi Surgawi bukanlah mereka yang serakah akan hidup dan takut mati. Jika para pendekar wilayah utara ingin bertarung, aku, Tian Xianzong, akan menemani mereka sampai akhir. Seorang pemuda dari Sekte Abadi Surgawi berdiri untuk memberi contoh, dan wajah beberapa murid Sekte Abadi Surgawi di belakangnya menunjukkan ekspresi tegas. Kami juga tidak akan menyerah. Sui Modan segera mengikuti di belakang para pendekar keluarga Chen untuk menyatakan pendiriannya, dan kemudian bertanya kepada murid-murid sekte dan Xia di belakangnya, kalian berkata. Bukankah begitu? Para pendekar bela diri dari sekte dan Xia tidak bisa tertawa atau menangis, mereka hanya bisa mengangguk berulang kali. Santo, Anda telah mengatakan itu, apakah kami masih bisa keberatan? Teman-teman di kota Qi Jue benar, bukankah itu hanya nyawa? Jika mereka memiliki kemampuan, datang saja dan ambil. Jika kalian tidak menyerah, mustahil bagi Tian Xianzong kami untuk menyerah. Jika kami menyerah, Putra Suci harus membunuh kami secara langsung. Para murid Tian Xianzong juga mengungkapkan pendapat mereka. Segera setelah itu, banyak pendekar bela diri dari wilayah timur di sekitar Lin Bai menyatakan penolakan mereka untuk menyerah, dan di bawah seruan hati ksatria kota Qi Jue, semangat bertarung semua orang sekali lagi bersatu. Seperti api dari langit, ia akan membakar dunia. Dari 50 atau 60 prajurit yang mengikuti Lin Bai keluar dari pulau, hampir tidak ada yang memilih untuk menyerah, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam pertempuran yang mematikan. Tidak perlu dikatakan lagi tentang Meng Qinxian dan Yi Heze. Meng Qinxian adalah seorang petarung terkenal, ia terlahir untuk bertarung sepanjang hidupnya, dan sekarang ada pertempuran hidup dan mati yang membangkitkan semangat bertarungnya yang tak pernah padam. Yi Heze adalah salah satu kultivator pedang paling tak tertandingi di wilayah Gunung Wansheng. Satu pedangnya saja sudah cukup untuk menaklukkan dunia.
Dalam kamus Jianxiu, sama sekali tidak ada kata untuk menyerah. Jika seorang seniman bela diri yang secara alami penakut dan hanya tahu cara bersujud memohon belas kasihan ketika menghadapi sesuatu, ia pasti tidak akan mampu mengkultivasi hati pedang yang tak tertandingi itu. Mendengar kata-kata ini, Lin Bai merasa sangat lega di hatinya, dan menangkupkan tangannya sambil berkata, semuanya, Lin sangat dikagumi. Karena kalian telah membuat pilihan, harap bersiaplah untuk mati kapan saja. Semua orang mengangguk dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menoleh ke Bu Junfeng, dan berkata sambil tersenyum, Bu Junfeng, kau juga mendengarnya, bukan berarti aku tidak mau menyerah, tetapi kita semua tidak mau menyerah. Bagaimana denganmu? Wajah Bu Junfeng dingin, dan dia menatap Lin Bai dan para pendekar wilayah timur dengan tatapan dingin, ada sedikit rasa dingin dan kagum di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sebuah kebenaran, yaitu mengapa para pendekar di wilayah utara menghabiskan begitu banyak upaya dan merencanakan selama ratusan ribu tahun tanpa pernah menginjakan kaki di wilayah-wilayah timur. Mungkin inilah keunikan wilayah timur. Pada musim normal, berbagai sekte dan keluarga mereka bertempur dalam divisi, bertempur secara terbuka dan rahasia. Namun, selama ada invasi asing, mereka dapat segera mengesampingkan semua keluhan dan perselisihan, berdiri di garis yang sama, dan bersama-sama melawan musuh asing yang kuat. Ini mungkin alasan mengapa para pejuang dari wilayah utara telah merencanakan wilayah-wilayah timur selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan seinci pun wilayah-wilayah timur. Bab 6368. Bu Junfeng menatap Lin Bai dan para pendekar wilayah timur di sampingnya dengan dingin, dengan kengerian dan ketidakpedulian di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka, dengan jurang yang begitu besar antara musuh dan kita, para pendekar wilayah timur masih menolak untuk menyerah dan bertarung sampai akhir. Tetapi dia juga terkejut dengan kekompakan luar biasa dari para pendekar wilayah timur, yang mungkin menjadi alasan mengapa para pendekar wilayah utara tidak dapat memasuki wilayah-wilayah timur selama ratusan ribu tahun. Tapi kali ini, benar-benar berbeda. Kali ini, para pendekar wilayah utara telah melakukan persiapan penuh, dan pertempuran ini pasti akan memasuki wilayah-wilayah timur. Tuan Serigala, mengapa repot-repot? Bu Junfeng menatap Lin Bai dan berkata dengan sedih. Dia bisa tahu, alasan utama mengapa para pendekar di wilayah timur tidak menyerah adalah karena Lin Bai, pemimpin spiritual, tidak mati dalam pertempuran. Selain itu adalah inspirasi dari semangat kesatria kota Qijue. Selama Lin Bai mati, aliansi para pendekar di wilayah timur pasti akan hancur berantakan, lalu singkirkan para pendekar di kota Qijue, dan hancurkan hati kesatria terakhir di dunia ini. Maka pertempuran ini pasti akan berhasil diselesaikan. Perlawanan keras kepala tidak lebih dari beberapa korban jiwa yang tidak bersalah. Bu Junfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Serigala bukanlah orang bodoh, dia seharusnya bisa melihat situasi saat ini, bukan? Kalian tidak mungkin lawan kami. Bu Junfeng masih membujuknya dengan sungguh-sungguh. Namun, banyak pendekar dari wilayah timur tidak tahan lagi dengan niat membunuh di hati mereka, dan berteriak satu demi satu. Mengapa Bu Junfeng harus banyak bicara omong kosong dengan mereka? Sekarang mereka hanyalah pertarungan binatang buas yang terjebak, kita bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Berhenti bicara omong kosong, bunuh mereka semua. Para pendekar dari wilayah utara tampak sedikit tidak sabar, dan mereka semua meminta untuk membunuh para pendekar dari wilayah timur. Meskipun Bu Junfeng saat ini adalah pemimpin aliansi pendekar wilayah utara, dia juga mengerti, dia lebih memilih menyinggung Tian Wei daripada Zhongfu. Dia berkata kepada Lin Bai, Guru Serigala, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, menyerah atau mati. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku tidak akan memilih untuk menyerah, tapi aku juga berpikir aku tidak akan mati. Hehe, sepertinya Tuan Serigala sudah membuat pilihan, apalagi. Bu Junfeng menghela napas pelan, sulit untuk membujuk hantu sialan itu. Bu Junfeng menatap Lin Bai, dan tertawa, tapi pada akhirnya. Jika Tuan Lang memilih untuk menyerah dengan begitu mudah, aku akan memandang rendahmu sebagai gantinya. Kalau begitu, mari kita lihat bab sebenarnya yang ada di tangan kita. Lakukan. Atas perintah Bu Junfeng, banyak pendekar dari wilayah utara melemparkan saluran ilahi mereka satu demi satu dan bergegas menuju Lin Bai dan yang lainnya. Para pendekar wilayah timur di sekitar Lin Bai juga mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk bertarung. Tunggu. Inilah saatnya. Lin Bai tiba-tiba berteriak keras, para pendekar dari wilayah timur dan wilayah utara menghentikan tangan mereka satu demi satu, dan menatap Lin Bai dengan bingung. Ada kilatan licik di mata Bu Junfeng, saudara Lin.
Sudahkah kau memikirkannya? Apakah kau ingin menyerah? Tidak, tidak, tidak. Lin Bai terkekeh ringan, dan berkata, Saudara Bu, kau seharusnya bisa melihat bahwa, para pendekar wilayah timur sekarang menghormatiku. Kurasa kita tidak perlu membiarkan terlalu banyak orang tak berdosa mati. Bu Junfeng mengerutkan kening, tidak mengerti arti kata-kata Lin, apa yang ingin dilakukan Saudara Lin. Lin Bai tersenyum, jika Saudara Bu bersedia, aku bisa bertarung hidup dan mati dengan Saudara Bu. Jika aku mati dalam pertempuran, maka para prajurit dari wilayah timur di sini akan memilih untuk menyerah kepada wilayah utara. Jika kau mati dalam pertempuran, maka mohon tarik sementara pasukan dari wilayah utara. Bagaimana menurutmu? Desis. Ketika Lin Bai mengatakan ini, itu seperti mengaduk ribuan gelombang di laut yang tenang. Bukan hanya para prajurit dari wilayah timur yang terkejut, tetapi bahkan para prajurit dari wilayah utara pun tercengang. Bahkan Kaisar Chu di istana Yuhuatian mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit kepanikan. Banyak ahli di Yuhua Tiangong memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Kaisar Chu, dan sangat terkejut karenanya. Mereka semua ingin tahu, apa yang terjadi sehingga membuat Kaisar Chu begitu pucat. Tuan Serigala, jangan. Tuan Serigala, kita akan melawan mereka sampai mati, dan belum tentu mereka akan menang sepenuhnya. Tuan Serigala, langkah ini terlalu berbahaya. Para prajurit dari wilayah timur mulai memperingatkan mereka satu demi satu. Saudara Lin, pikirkan baik-baik. Qian Hen juga menghentikannya, jika sesuatu terjadi padamu, seluruh aliansi prajurit wilayah timur di dunia perburuan akan runtuh. Saudara Lin, izinkan aku membantumu melawan pertempuran ini. Meng Qinxian mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh ketidakpedulian. Saudara Lin, jangan gegabah. Yi Heze juga buru-buru menahan Lin Bai. Adapun para pendekar utara. Ekspresi Bu Junfeng menunjukkan kengerian, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Lin Bai akan melawannya sampai mati. Semua prajurit di wilayah utara memandang Bu Junfeng dengan ekspresi muram, menunggu jawabannya. Bu Junfeng kini menjadi salah satu talenta paling menonjol di wilayah utara. Posisinya di hati para pendekar di wilayah utara sama seperti Lin Bai di hati para pendekar di wilayah timur. Dunai adalah salah satu tokoh paling sombong di dunia, dan telah memenangkan rasa hormat dan pemujaan dari para pendekar di wilayah tersebut. Jika Bu Junfeng mati dalam pertempuran, semangat militer para pendekar di wilayah utara juga akan runtuh. Saudara Bu, apakah kau berani melawanku? Lin Bai mengabaikan nasihat Qian Henyi, Heze, dan yang lainnya, tetapi menatap Bu Junfeng dengan dingin, dan mendesaknya. Ekspresi Bu Junfeng ragu-ragu, dan dia sedang memikirkan pro dan kontra dalam pikirannya. Jelas. Bukan pilihan bijak untuk berjanji kepada Lin Bai untuk bertarung sampai mati. Saat ini, para pendekar dari wilayah utara memiliki keunggulan besar, dan situasi saat ini dapat sepenuhnya membunuh semua pendekar dari wilayah timur. Sama sekali tidak perlu bagi Bu Junfeng untuk mengambil risiko dan bertarung sampai mati dengan Lin Bai. Tetapi, jika tantangan Lin Bai ditolak, para pendekar utara akan berpikir bahwa Bu Junfeng takut pada Lin Bai. Lagi pula, Lin Bai dan Bu Junfeng memiliki posisi yang sama di hati para pendekar di wilayah timur dan utara. Keduanya adalah sosok yang paling angkuh di kedua wilayah besar tersebut, jenius tak tertandingi di level yang sama. Jika Bu Junfeng menolak Lin Bai, itu tidak sama dengan takut pada Lin Bai, yang akan melemahkan moral para pendekar di wilayah utara. Dan, Bu Junfeng memiliki keinginan yang sangat kuat di dalam hatinya, dia ingin menyetujui pertarungan ini. Bukan karena alasan lain, hanya karena dia adalah seorang jenius saat ini, salah satu dari sedikit talenta tak tertandingi di wilayah utara. Konfrontasi antara dua pendekar yang hebat adalah hal yang paling menarik. Tetapi akal sehat mengatakan kepadanya, sekarang bukan waktunya untuk memperebutkan ketenaran, semuanya harus berdasarkan situasi keseluruhan. Bu Junfeng terdiam sejenak, dia ingin menyetujui tantangan itu, tetapi akal sehat mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Ia ingin menolak tantangan itu, tetapi jauh di lubuk hatinya ia berkata, ini adalah duel antara Tian Jiao, dan ia tidak bisa menolak. Pada saat Bu Junfeng ragu-ragu, seorang pendekar dari wilayah utara sepertinya melihat kesulitan Bu Junfeng, dan segera mendengus dingin lalu maju. Tuan Serigala, jangan coba menunda-nunda, kau pasti akan mati hari ini. Hajar aku dengan satu pukulan. Pendekar dari utara itu tidak menunggu Bu Junfeng mengambil keputusan, jadi ia langsung maju. Dengan satu pukulan, Lin Bai langsung menuju pintu. Bab 6369. Prajurit wilayah utara tiba-tiba bergerak,
dan meninju wajah Lin Bai dengan pukulan yang sangat kuat. Serangan mendadak ini mengganggu konfrontasi antara para prajurit di kedua sisi. Menghadapi serangan kuat lawannya, Lin Bai tidak punya pilihan selain melawan balik. Pedang iblis tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan sebuah pedang yang mengandung kekuatan pedang yang sangat dahsyat dilancarkan, menghantam prajurit itu hingga terpental, dan darah menyembur keluar. Anjing dari wilayah timur berani melukai prajuritku dari wilayah utara, ambil nyawaku. Bunuh dia. Untuk sesaat, para prajurit di wilayah utara menjadi bersemangat, dan semua prajurit di wilayah utara mengerahkan semua serangan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, dan menyerang Lin Bai. Pencuri anjing wilayah utara, Haf merajalela. Hari ini, biarkan kalian para barbar dari wilayah utara melihat betapa kuatnya para prajurit dari wilayah timur. Melihat para prajurit dari wilayah utara bergerak, para prajurit dari wilayah timur yang mengikuti di belakang Lin Bai juga bergerak satu demi satu. Seketika, para pendekar dari kedua wilayah bertarung sengit, dan lorong-lorong suci, senjata magis, harta karun langka, dan kekuatan magis muncul satu demi satu, saling menghantam. Saat kekuatan besar itu bertabrakan, seolah-olah badai kekuatan penghancur telah terkondensasi, merobek ruang di sekitarnya, menampakkan kehampaan gelap. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Bu Junfeng berteriak tergesa-gesa, tetapi pada saat ini, para pendekar di wilayah utara telah bergerak untuk membunuh, dan tidak ada yang memperhatikan Bu Junfeng. Bu Junfeng belum mengambil keputusan, dan dia tidak menyangka bahwa para pendekar utara tiba-tiba memilih untuk bergerak. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dia tidak menyangka bahwa keadaan menyimpang dari harapannya. Dia awalnya berencana untuk melawan Bu Junfeng sampai mati, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Bu Junfeng. Selama Bu Junfeng mati, para pendekar di wilayah utara pasti akan berada dalam kekacauan, dan hanya dengan begitu para pendekar di wilayah timur akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun kini para pendekar dari wilayah utara tiba-tiba bergerak, dan para pendekar dari wilayah timur segera memilih untuk bergerak. Para pendekar dari dua wilayah utama bertempur bersama, membuat segalanya benar-benar menyimpang dari rencananya. Saat ini, kita hanya bisa melangkah maju. Di tengah pertempuran, sekitar selusin sosok tiba-tiba muncul di depan Lin Bai, semuanya berada di alam Tai Dao Guo tingkat atas. Beberapa datang dari depan, beberapa menyerbu dari sisi kiri dan kanan, dan beberapa menyerang dari belakang. Mereka juga memahami bahwa selama Lin Bai terbunuh, aliansi para pendekar di wilayah timur akan runtuh. Terlebih lagi, status Lin Bai di dunia iblis sangat tinggi. Jika dia mati, mereka yang membunuhnya akan terkenal di seluruh dunia. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Akibatnya, puluhan pendekar tingkat Tai Dao Guo yang sangat kuat dari 4 sekte utama wilayah utara menuju ke arah Lin Bai setelah dimulainya perang. Raungan. Pendekar yang datang dari depan Lin Bai memiliki wajah pucat dan tampak seperti mumi. Dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dengan ringan, dan boneka mayat terbang keluar darinya, menyerbu ke arah Lin Bai dengan gigi dan cakar terbuka. Boneka mayat berada di depan, tetapi dia mengeluarkan 3 peti mati di belakang, melafalkan mantra dan menekan formula, dan memecahkan segelnya. 4 pedang terbang menghantam udara, seperti angin puting beliung, memenggal semua boneka mayat di depannya. Tepat ketika Lin Bai melenyapkan boneka mayat dan hendak pergi dengan pedangnya untuk membunuh murid sekte pemurnian mayat yang mengendalikan boneka mayat tersebut, hawa dingin yang kuat datang dari sisi kiri dan kanannya. Di sisi kiri, seorang pendekar tingkat tinggi Tai Dao Guo dari Shenzong, dengan kobaran api hitam dahsyat yang mengembun di seluruh tubuhnya, menyerbu ke arah Lin Bai seolah-olah melelehkan dunia. Di sisi kanan, seorang pendekar tingkat tinggi Tai Dao Guo dari Sekte Pemurnian Jiwa mengibarkan panji pemurnian jiwa, dan jiwa-jiwa tak berujung meratap dan bergerak menuju sisi kanan Lin Bai. Di belakangnya, seorang pendekar tingkat tinggi Tai Dao Guo dari klan Dao Surgawi, memegang pisau emas di tangannya, menebas ke arah atas kepala Lin Bai. Dan di kehampaan sekitarnya, masih ada beberapa pendekar dari wilayah utara, menunggu Lin Bai menunjukkan kelemahannya. Rao Lin Bai memiliki basis kultivasi yang baik dan sarana yang sangat tinggi. Sekarang menghadapi petarung-petarung terbaik dari 4 sekte besar di wilayah utara, hatinya penuh tekanan. Setelah merasakan bahaya di sekitarnya, Lin Bai benar-benar menyerah pada gagasan untuk membunuh pendekar sekte pemurnian mayat, membalikkan keempat pedang terbangnya, kembali ke sisinya, dan mengubahnya menjadi alat pertahanan. Penggaris pengukur. Lin Bai mengeluarkan pedang emas hitam besar dari tas penyimpanannya, dan gravitasi yang tebal dan mengerikan segera menyelimuti kehampaan ke segala arah. Niat pedang King Lian.
Niat pedang yang menyembur keluar dari tubuh Lin Bai seperti seberkas cahaya yang langsung melesat ke langit, lalu menyebar dengan cepat, seperti bunga teratai cian yang mekar. Guru Serigala, murid-murid Shen Shenzong datang untuk meminta nasihat. Murid Shen Shenzong di sebelah kiri menghampirinya, menatap Lin Bai dengan wajah garang, dan mengepalkan 5 jarinya, melepaskan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Guru Serigala, murid-murid Sekte Pemurnian Jiwa datang untuk meminta nasihat. Murid Sekte Pemurnian Jiwa di sebelah kanan mencibir, dan jiwa-jiwa yang terbang keluar dari panji pemurnian jiwa dengan cepat mengembun menjadi lingkaran sihir. Guru Serigala. Klan Dao Surgawi datang untuk meminta nasihat. Prajurit dari klan Dao Surgawi di belakangnya juga mendengus dingin. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia melihat sekeliling dengan dingin. Jika kalian ingin mati, mari kita pergi bersama. Satu pedang menutupi langit. Jurus pedang terkenal dalam, seni pedang King Lian, dilemparkan dari tangan Lin Bai, dan niat pedang biru yang tak terbatas mengembun, menebas ke arah kehampaan di semua sisi. Satu pedang memaksa murid-murid Shen Shenzong di sebelah kiri untuk mundur terlebih dahulu, dan pedang lainnya menyapu dan menghancurkan semua jiwa di sebelah kanan. Keempat pedang terbang menebas ke belakang, menghantam prajurit klan Dao Surgawi dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Satu gelombang naik turun dan gelombang naik turun lainnya. Tepat setelah situasi berbahaya di sekitarnya mereda, para murid Sekte Pemurnian Mayat telah membuka 3 peti mati, dan 3 iblis mayat yang terbang keluar dari sana menyerbu Lin Bai dengan gigi dan cakar terbuka. Ketiga, iblis mayat itu mendekati Lin Bai dengan ganas, dan telapak tangan tajam mereka menyerang semua bagian tubuh Lin Bai. Lin Bai buru-buru menggunakan penggaris pengukur untuk menghalangi di depannya, untuk sementara menahan serangan ketiga iblis mayat itu. Namun, di celah inilah para prajurit dari wilayah utara yang tadi telah dipukul mundur oleh Lin Bai tersadar dan menyerang Lin Bai lagi. Lin Bai sekali lagi dalam bahaya. Pada saat pertempuran dimulai barusan, Lin Bai menyadari bahwa dia dikepung oleh banyak orang, dan mereka semua adalah petarung hebat di antara para prajurit di wilayah utara. Pada saat itu, Lin Bai berusaha untuk menghentikan permainan, satu persatu. Namun setiap kali Lin Bai menghentikan serangan mereka dan hendak membunuh mereka dengan tangan yang kejam, sisanya akan segera melompat untuk menghentikan serangan Lin Bai. Berulang kali, Lin Bai kelelahan dan bertarung keras untuk waktu yang lama, tetapi tetap gagal membunuh seorang prajurit. Harus diakui, murid-murid dari sekte-sekte makmur ini jauh lebih kuat daripada prajurit dari sekte biasa dan sekte-sekte teratas. Jika yang mengepung Lin Bai adalah seorang petarung dari sekte biasa atau sekte papan atas, apalagi jika ada belasan orang, bahkan jika ratusan orang mengepungnya, ia bisa dengan mudah menghadapinya. Namun kini, pengepungan hanya oleh belasan orang saja sudah membuat Lin Bai kesulitan melawan. Terjebak dalam pergumulan sengit dan keputusasaan. Tuan Serigala, Anda pasti akan mati hari ini. Tuan Serigala, ambil nyawa Anda. Para pendekar yang mengepung Lin Bai di sekelilingnya semakin berteriak. Dalam tawa liar mereka, tampaknya ada semacam kekuatan magis khusus yang dapat mengalahkan hati Dao Lin Bai dan membuat pikiran Lin Bai tidak stabil. Lin Bai tahu, mereka menggunakan teknik rahasia untuk mengganggu kekuatan mental Lin Bai. Bab 6370. Orang-orang di kegelapan bergerak. Lin Bai merasakan dengan tajam bahwa pikirannya mulai kacau dan runtuh. Seseorang menggunakan semacam metode rahasia atau senjata sihir untuk memengaruhi hati Taoisnya, membuatnya tidak dapat berkonsentrasi. Sekarang dalam konfrontasi langsung dengan Lin Bai, hanya murid dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara, dan ada banyak orang kuat di kegelapan. Lin Bai segera mengerti, ini pasti tindakan para pendekar kegelapan di sekitar. Mereka tidak langsung bergabung di medan perang, tetapi menggunakan cara lain untuk membantu medan perang. Dari sudut pandang ini, tidak sulit untuk melihat bahwa persiapan para pendekar utara memang lebih tepat daripada para pendekar timur. Hahaha. Tuan Serigala, hari ini kita menunggu 4 sekte besar wilayah utara untuk bergabung dengan banyak orang kuat. Tuan Serigala memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan memiliki penampilan tertinggi, jadi dia pasti akan mati. Mati. Murid Shen Shenzong mencemooh berulang kali, dan menyerang Lin Bai lagi. Teknik telapak tangan dan teknik tinju muncul bergantian, dan kekuatan kultivasinya terus meledak, membentuk badai kemampuan yang sangat besar, yang menyerbu ke arah Lin Bai. Murid Sekte Pemurnian Mayat mengendalikan 3 iblis mayat dan melakukan teknik rahasia Sekte Pemurnian Mayat, membuat iblis mayat itu semakin berani. Prajurit Sekte Pemurnian Jiwa mengibarkan bendera pemurnian jiwa, jiwa-jiwa tak terbatas mengembun di udara seperti belalang, dan kekuatan tertinggi yang mengembun dari lingkaran sihir meledak. Memegang pisau emas di tangannya,
prajurit dari keluarga Dao Surgawi datang ke arah Lin Bai dengan ganas. Ada banyak prajurit dari wilayah utara di kegelapan di sekelilingnya, menunggu Lin Bai menunjukkan kelemahannya, dan mereka akan memberi Lin Bai pukulan fatal. Dalam sekejap, dikelilingi oleh sekumpulan serigala, Lin Bai ketakutan, dengan permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Ada kilatan merah tua di bola matanya, seolah-olah kuncup bunga akan mekar. Hancur. Dengan ayunan pedang iblis Lin Bai, niat pedang King Lian sebesar 10.000 zang meledak dan melesat ke langit. Dengan tebasan penggaris pengukur, kekuatan mengerikan itu merobek kehampaan, menghancurkan ribuan gunung, dan menghancurkan Ling Xiao. 4 pedang terbang mengelilingi sisinya, dan cahaya pedang tak berujung menyembur keluar, niat membunuh mengalir di atasnya. Kita masih harus menghadapi mereka satu per satu. Lin Bai melihat sekeliling, tidak ada musuh yang menyerang yang biasa-biasa saja, dan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat membunuh semua prajurit ini dengan satu pedang. Masih harus memilih cara lama. Satu per satu, hancurkan mereka satu per satu. Formasi pedang 4 gajah kehendak surgawi. Setelah memastikan rencana aksi selanjutnya dalam pikirannya, Lin Bai pertama-tama menggunakan 4 pedang terbang untuk menyerang ke kanan, membentuk hembusan angin pedang, mencabik-cabik jiwa yang dipanggil oleh murid Sekte Pemurnian Jiwa. Setelah keempat pedang terbang mencabik-cabik jiwa itu, mereka tidak berhenti, tetapi langsung menuju ke pendekar dari Sekte Pemurnian Jiwa. Tuan Serigala, pedang terbangmu mungkin bagus melawan pendekar lain, tetapi mungkin tidak mudah untuk membunuhku dengan pedang terbangmu. Pendekar Sekte Pemurnian Jiwa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang terbang itu, tetapi dia tetap tidak takut. Meskipun pedang terbang itu kuat, itu tidak dapat melukai nyawanya. Dia menghadapi Fei Jian dengan mudah, dan Fei Jian tidak dapat membunuhnya untuk sementara waktu, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari batasan Fei Jian. Aku tidak perlu membunuhmu, aku hanya perlu membuatmu berhenti untuk sementara waktu. Ketika Lin Bai melihat Fei Jian menghentikan murid Sekte Pemurnian Jiwa, tekanan pada tubuhnya langsung berkurang. Melihat tindakan Lin Bai, kedua murid Sekte Shenzhen dan Sekte Pemurnian Mayat tiba-tiba bersinar terang di mata mereka. Hati-hati, dia akan melawan balik. Teriak seorang murid Sekte Pemurnian Mayat, dan suaranya menyebar kemana-mana. Para pendekar yang mengepung Lin Bai semuanya tegang saat ini, dan mereka semua takut akan serangan balik Lin Bai selanjutnya. Seorang pendekar yang sangat sombong dan terkenal di wilayah timur, seorang pendekar yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 dari generasi muda kerajaan Chu di alam iblis, serangan baliknya yang putus asa pasti sangat mematikan. Siapa yang akan dia pilih? Inilah pikiran yang muncul bersamaan di hati semua pendekar utara yang mengepung Lin Bai. Pendekar yang dipilih Lin Bai pasti akan menghadapi serangan terkuat, dan kemungkinan besar akan binasa karenanya. Setelah melihat serangan Lin Bai, para murid Sekte Pemurnian Mayat, Sekte Pemurnian Ilahi, dan klan Dao Surgawi yang mengepung Lin Bai semuanya beralih dari menyerang ke bertahan, waspada terhadap metode Lin Bai. Setelah Lin Bai menggunakan 4 pedang terbang untuk menjerat para murid Sekte Pemurnian Jiwa, dengan sekali ayunan pedang iblis, cahaya cian 10.000 zang dari pedang itu membuat para murid Sekte Pemurnian Mayat dan 3 boneka mayat terbang menjauh. Kemudian penggaris pengukur mengusir para murid Shenzhen Zong. 2 dari 4 murid sekte paling makmur di wilayah utara telah diusir oleh Lin Bai, dan 1 terjebak. Maka jelaslah siapa targetnya. Tindakan Lin Bai sama sekali tidak disembunyikan. Semua orang dapat melihat bahwa target Lin Bai adalah seorang pendekar dari klan Dao Surgawi. Tidak, targetnya adalah aku. Pendekar dari klan Dao Surgawi dengan pedang emas di tangannya juga mengubah ekspresinya secara drastis. Lin Bai telah mengusir murid-murid Sekte Pemurnian Dewa dan Sekte Pemurnian Mayat, menjebak murid-murid Sekte Pemurnian Jiwa, dan menyelesaikan semua masalah. Jelas bahwa dia akan menuju ke klan Dao Surgawi. Dia mengusirku, tetapi dia tidak memanfaatkan momentum untuk mengejarnya. Sepertinya targetnya bukan aku. Murid Sekte Shenzhen merasakan ketakutan yang masih tersisa, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Apakah itu seorang pendekar dari klan Dao Surgawi? Murid Sekte Pemurnian Mayat yang pingsan karena serangan Lin Bai juga langsung mengerti. Meskipun pedang Lin Bai tadi tampak mengancam dan kuat, tidak ada tindak lanjut. Jelas, tujuannya bukan Sekte Pemurnian Mayat. Semua orang mengerti bahwa Lin Bai akan menuju ke klan Dao Surgawi. Sebuah seringai muncul di sudut bibir murid itu. Murid dari klan Dao Surgawi itu memang prajurit terlemah di antara kita berempat, dan wajar jika Lin Bai mengincarnya. Ini memberi kita kesempatan. Saat Lin Bai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang para prajurit dari keluarga Dao Surgawi, dia pasti akan menunjukkan banyak kelemahannya.
Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Para murid Shen Shenzong mengumpulkan kekuatan mereka secara diam-diam, dan menggunakan para prajurit Dao Surgawi sebagai umpan untuk memancing Lin Bai menyerang, memaksa Lin Bai untuk menunjukkan kelemahannya, lalu mereka menyerang bersama dan membunuh Lin Bai dalam satu serangan. Seperti yang diharapkan. Setelah mengusir para murid dari tiga sekte utama Sekte Pemurnian Mayat, Sekte Pemurnian Ilahi, dan Sekte Pemurnian Jiwa, Lin Bai memegang pedangnya dan membunuh para prajurit dari klan Dao Surgawi. Dan dengan kekuatan penuh, sepertinya dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Prajurit klan Dao Surgawi juga menegangkan hatinya, berkonsentrasi pada pertahanan. Saat Lin Bai menyerang dengan seluruh kekuatannya, banyak kelemahan kecil muncul di tubuhnya. Meskipun kelemahan ini kecil, namun sangat jelas terlihat di mata para murid unggul dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara. Sekaranglah saatnya, mata murid Shen Shenzong berkilat, dan dia menyerbu ke arah Lin Bai dengan kekuatannya. Ini kesempatan bagus. Para murid Sekte Pemurnian Mayat juga menemukan kelemahan Lin Bai, dan mengerahkan 3 iblis mayat untuk menyerang Lin Bai dari belakang. Dan para pendekar dari klan Dao Surgawi bertahan dengan segenap kekuatan mereka, dan dia yakin bahwa pukulan Lin Bai tidak dapat membunuhnya. Dan selama dia menarik perhatian Lin Bai, murid-murid Sekte Pemurnian Mayat dan Sekte Shen Shen akan cukup untuk membunuh Lin Bai. Dia sudah mati. Sebuah seringai muncul di sudut mulut murid dari klan Dao Surgawi. Murid-murid dari Sekte Pemurnian Dewa dan Sekte Pemurnian Mayat juga menunjukkan senyum di wajah mereka, berpikir bahwa serangan ini pasti akan mencapai hasil yang memuaskan. Tapi, tepat ketika mereka menyerang kelemahan Lin Bai dengan seluruh kekuatan mereka, sebuah senyum misterius muncul di sudut mulut Lin Bai.